Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di sini. Kita bakal lanjut ke bagian create-nya karena kemarin kita udah index, udah lihat halaman utamanya, udah read. Maka sekarang kita bakal coba create ya, karena ketika kita klik di sini, loh kok ada ini sih? Tunggu bagus sih. Nah, ada ini sama siswa di error. Oke, kita coba. Pertama-tama kayak biasa, kontrol dulu. Karena kalau mau gimana juga harus controllernya dulu. Action, kayak biasa action, terus create ya. Nah gini, kita buat variable baru, itu lah coba dua, new, coba dua, ambil model sini ya. Jadi kita buat model yang baru ketika variable ini dipanggil. If coba dua, load, kita panggil ini nih, ya ini di app, itu sih salah, app request post. Jadi ketika di ngepost, ketika ada post dari coba ini dan coba dua save. Nah jadi ketika nanti ada ada post ya, ketika coba dua ada yang ngirim, ketika create ini ada yang ngirim atau ada yang save, berarti kita return this, si ini redirect ke halaman index. Kita alihkan asal di create ketika kita kirim ke halaman index. Tuh, ini kalau benar. Kalau salah nih kayak gini, misalkan ini berarti pertama kali kita akses, ketika kita akses simpan pertama kali, akses simpan, akses create, maka dia akan seperti ini. Bentar ya. Variabelnya, variabel buat di sana, coba dua, sip. Nah gini, saya jelaskan algoritmanya gini. Pertama, ini kita ngasih action create nih, nanti kita akses ini, ketika pencet press, nanti dia akan mengambilkan ini, akan mengambilkan si create ini dari view. Di viewnya kita belum buat, viewnya kita belum buat, kita buat. Nah dengan view dengan variable ini. Nah kalau misalkan nanti di view kita udah create, nanti nih di view kita pencet submit create, maka dia akan ini. Jadi ketika ada yang submit lewat post nih, ketika dia ngepost atau nge-submit atau dia nge-save, maka dia nge-redirect lagi ke index. Jadi kan asal di create nih, terus nanti pindah ke index gitu, seperti kita kalau kita nge-create biasalah gitu. Oke, maka itu kita bakal lanjut ke file create. Kita bikin file create di folder coba dua, seperti biasa kita awalin dengan PHP, terus use YI helper umum karena kita bakal menggunakan HTML. Nah ini adalah hal yang baru, yaitu kita menggunakan widget active form karena kita bakal menggunakan form ini sebagai catatan opsional mau dipakai atau enggak. Ini yang bagian ini ya, markup models coba dua, variabelnya tadi coba dua, ini bebas yang mau pakai enggak. Pertama-tama kita buat variable form, terus diisi dengan active form. Ini ambil yang ini, bikin. Nah kalau yang bingung itu apa, dulu ini tuh kayak kita untuk mengawali tag form gitu. Kayak di HTML kan ada yang gini nih, tag form kan. Nah ini begin, ini berarti awal, begin, maka ini adalah end, berarti akhirnya. Tuh ada begin berarti ada end, maka itu kita buat endnya dulu sebagai akhiran. Langsung aja, gak usah variabelnya, langsung aja aktif form terus end. Udah deh, titik koma. Sip, sekarang kita buat dalamnya, buat mengisi datanya.
kalau misi data kita harus isi dulu kan datanya lewat field biasanya. Maka itu kita panggil field. Kalau ada yang bingung field apa, nanti saya lihatkan bentuk dari field ya. Coba dua, terus atributnya ini kita copy, terus kita paste. Terus di sini atribut kedua adalah kelas kalau salah tadi. Nah ya, oh ini nih, jangan lupa ya. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Sini adalah kita panggil form. Udah itu kita buat field, kita buat fieldnya, buat ngisinya. Nah ini adalah modelnya di sini. Berarti nanti database-nya yang ini dengan atribut name dan kelas. Jadi atributnya itu yang ada di tabel. Ini kan tabelnya nih, bayangkan nih tabelnya. Terus kita ambil atributnya. Dan ini jangan salah. Ini salah nih kalau nggak salah ya. Karena kita lihat di sini di database-nya, ini adalah nama dan kelas, dan ini adalah name dan kelas. Kita coba deh. Ini harusnya langsung bisa ya. Halaman create. Getting unknown property, coba dua name. Nih, name-nya nggak bener nih. Coba kita ini nama. Harusnya ini udah bener. Sip, tuh. Ya kan? Aman ya? Gitu guys. Kita lanjut. Udah ada field. Berarti tinggal apa? Ya kita tinggal submit ya. Kita buat form group. Ini sebagai grup aja gitu ya. Biar lebih enak. Bebas ini kalian mau pakai atau enggak. Kalau enggak juga enggak masalah sih kalau salah. HTML submit button. Terus ini kita ambil kontennya mau apa, mau kirim kah, mau submit atau apa, kita apa ya, simpan aja deh, simpan ya. Ini teksnya lah, teksnya. Terus ini kita kasih styling, kita pakai bootstrap lagi kayak tadi, tapi kita pakai btn-nya buttonnya yang primary biar warna biru. Dah sip, itu bebas sih, kalian mau pakai success juga nggak apa-apa. Dah, lalu kita lihat lagi, harusnya ada. Nah ada ya. Dan kalau kita mau keluar pasti kita harus pencet ini kan, makanya kayak kurang enak gitu kan. Makanya kita adain sini deh, back. Kita tambahin back, tambahin tulisan back pakai angkor. Angkor itu buat link ya, ingat itu. Backnya kembali aja deh, kembali biar Indonesia. Terus URL-nya kita ke index. Sip, udah kayak gini aja. Maka di sini akan muncul kembali ketika kita pencet kita kembali ke index gitu. Jadi kalau udah URL gini berarti kita ngarahinnya ke ini, file ini. Ke controller ya. Itu tuh ke controller ini, index. Index memanggil view index gitu, memanggil ini gitu ya. Sip. Dan ini belum selesai. Kenapa? Karena ketika kita simpan, dia bakal otomatis simpan. Nggak ada kayak ini tuh harus diisi gitu. Dan kalau misalnya kita simpan, kita coba simpan. Halo. Ini harusnya error. Hai. Sebenarnya nggak error. Jadi ini tuh error yang tersembunyi lah. Nih, nggak muncul apa-apa kan? Dan ketika kita lihat database, ini juga hasilnya, yap, nggak muncul apa-apa. Maka dari itu kita bakal buat rule. Rule itu adalah aturan. Karena di setiap form itu harus ada aturannya. Entah itu required, entah itu harus integer, entah itu harus lengthnya berapa. Waktu kita buat rule dengan cara public function rules. Ini harus ada langsung rules gitu. Nah ini adalah rulesnya. Return harus dikembalikan seperti biasa. Kita pakai array ya. Kalau kotak gini berarti array itu tandanya. Array karena kita bakal ada dua ya yang bakal jadi sasaran kita. Maka kita ini nama dan kelas. Kelas adalah required. Dijelaskan. Jadi rule itu dia bakal mengembalikan kalau si nama dan kelas ini harus diisi atau required. Jadi harus diisi, nggak boleh kosong. Nih nama dan kelas tulis di sini. Kalau misalkan satu kita nggak usah pakai array gitu. Kalau misalkan dua dan lebih itu kita harus pakai array required. Coba, maka ketika kita kosong nih misalkan hai, dan kita kosongkan nama cannot be blank. Dan ketika kita coba
halo, nama saya ini deh, Cihuy, kelasnya RPL 3. Simpan, muncul, ya kan, muncul karena memang harus ada rulesnya. Kalau nggak ada rulesnya itu apa ya, nggak jelas gitu mau kemananya. Muncul di database nya. Oke, itu aja untuk create ya, kita udah buat create nya. Next kita bakal buat edit dan hapus, karena ketika kita akses ini nggak bisa diapa-apain. Oke, so itu aja untuk create. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.